Assalamualaikum anak-anakku kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah keunggulan peradaban Daulah Umayyah di Syria atau Daulah Umayyah Timur. Kalian bisa temukan penjelasannya di buku pendidikan tarikh bab 3. Oke, sebelum memasuki penjelasan tentang peradaban Daulah Umayyah di Syria, Ustadzah akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam peradaban Islam terbagi menjadi beberapa periode. Periode pertama yaitu periode masa pra-Islam. Pada masa ini Islam belum ada dan Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul terakhir yang membawa agama Islam. Jadi singkatnya, masa pra-Islam ialah masa di mana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Peradaban kedua ialah terjadi pada masa kerasulan Muhammad SAW. Pada masa ini Islam diturunkan dan Nabi Muhammad mulai mendakwakan ajaran Islam kepada umatnya. Masa selanjutnya ialah masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, peradaban Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, ketika Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib telah wafat, maka kemudian peradaban Islam dipegang oleh masa Bani Umayyah. Kemudian dilanjutkan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, pada penjelasan kali ini kita akan belajar tentang peradaban Islam di masa Bani Umayyah. Hampir semua sejarawan membagi dinasti Umayyah menjadi dua. Yang pertama, dinasti yang ada di Syria atau Damaskus, dan yang kedua, dinasti yang ada di Andalusia atau Siberia. Dinasti yang ada di Syria atau Damaskus didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan masa keberlangsungan sekitar 1 abad, dan di dalamnya mengubah sistem pemerintahan dari khilafah menjadi sistem mamlakat atau kerajaan. Adapun dinasti Umayyah yang ada di Andalusia atau Siberia merupakan wilayah taklukan Umayyah di bawah pimpinan seorang gubernur pada zaman Walid bin Abdul Malik. Nah, pada bab ini kita akan memfokuskan pada dinasti Umayyah yang ada di Syria atau Damaskus. Dinasti Umayyah ini anak-anak selain berani menggeser pusat pemerintahan Islam yang dulunya sistem khilafah kemudian berubah menjadi sistem kerajaan, dinasti ini juga mulai berani menguasai beberapa bidang ilmu pengetahuan, sehingga banyak lahir di dalamnya ulama agama Islam dan ulama ilmu. Ulama-ulama inilah yang menjadikan Islam pada masa ini unggul dan melahirkan berbagai peradaban dan kebudayaan baru. Adapun faktor-faktor keunggulan Daulah Umayyah, yang pertama ialah yaitu bangga dengan keislamannya. Yang kedua, mampu menjaga stabilitas negara. Yang ketiga, membangun Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini merupakan perpustakaan yang sangat besar yang di dalamnya orang-orang mengkaji ilmu pengetahuan dari berbagai macam negara. Yang ketiga, adanya penguatan ekonomi dan keuangan, dan yang kelima ialah memajukan seni dan bangunan. Berbagai perkembangan peradaban dan kebudayaan yang muncul pada dinasti Umayyah meliputi yang pertama arsitektur. Pada masa ini, seni arsitektur bertumpu pada bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama berupa masjid-masjid. Pada masa ini pula, umat Islam telah bersentuhan dengan peradaban Persia dan Bizantium. Maka tidak heran kalau corak bangunan pada masa ini merupakan gaya perpaduan antara Persia, Romawi, dan Arab yang dijiwai semangat Islam.
Salah satunya yang terkenal adalah Masjid Damaskus. Masjid ini merupakan masjid agung yang dibangun pada masa kekhalifahan Abdul Malik dengan arsitek pembangunannya yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Selain Masjid Damaskus, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada masa ini juga diperluas dan diperindah. Yang kedua yaitu organisasi militer. Terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan kepolisian. Pada masa ini pula, Abdul Malik bin Marwan memberlakukan undang-undang wajib militer atau Nidham at-Tajdid al-Ijbari. Yang ketiga yaitu perdagangan. Karena kekuasaan dinasti Umayyah semakin meluas, maka Bani Umayyah pula memperluas lalu lintas perdagangan melalui jalan sutra ke Tiongkok yang di dalamnya ada perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wewangian. Juga memperluas lalu lintas laut ke arah negeri-negeri belahan timur untuk mencari rempah-rempah. Nah, karena ramainya lalu lintas perdagangan di Daulah Umayyah, keadaan ini membawa ibu kota Basra di Teluk Persia menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Begitu pula di kota Aden. Selanjutnya yaitu kerajinan. Kerajinan yang mencolok pada dinasti ini yaitu mulai dirintisnya pembuatan tiros atau semacam bordiran. Pembuatan tiros ini sudah dimulai pada masa kekhalifahan Abdul Malik, yang kemudian ditorehkan oleh kekhalifahan Walid I menjadi sebuah lukisan berbagai gambar binatang, tetapi corak dan warnanya masih bersifat Helenisme, budaya Yunani, yang kemudian dimodifikasi menurut cara-cara Islam, sehingga hal ini sangat menarik para penulis Eropa. Dalam hal kedokteran, Khalifah Al-Walid telah memberikan sumbangan berupa pemisahan antara ahli tentang penyebab penyakit dengan ahli tentang pengobatan. Selain itu, Khalifah Al-Walid bin Yazid juga memerintahkan penerjemahan buku-buku kedokteran, kimia, dan astrologi dari bahasa Yunani dan Kopti ke dalam bahasa Arab. Untuk bidang sejarah atau historiografi, munculnya Ubaid bin Syariyah, seorang penulis sejarah dalam bentuk sirah dan magzi. Magzi itu seperti surat kabar, dan telah menginformasikannya ke Muawiyah tentang pemerintahan bangsa Arab dahulu dan asal usul ras mereka. Kemudian di dalamnya juga muncul tokoh-tokoh sejarah seperti Wahab bin Munabbih, Ka'ab al-Akhbar, dan lainnya. Sedangkan untuk musik dan syair, muncul Said bin Miyaghoh, yaitu orang pertama kali memasukkan nyanyian Persia dan Bizantium ke dalam bahasa Arab. Dan penyair lainnya seperti Junair, Al-Faradoh, dan Imron bin Khattan. Dalam seni suara yang sangat berkembang adalah seni baca Al-Quran, qasidah, dan seni